tadadzakkarun. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aksaran nasi la yu'minun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahu ayat 60 surat Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya Allah itu berfirman, ud'uni astajib lakum. Bermohonlah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan permohonanmu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan doamu. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang yang sombong, yang takabbur, an ibadati, atas menyembah kepadaku atau bermohon kepadaku, karena semua amal ibadah ini doa, termasuk sholat. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepada Allah, sayadkhuluna, maka Allah akan memasukkan mereka semua jahannam, dalam neraka jahannam, dahirin, dalam keadaan hina. Jadi marah Tuhan ini kalau sampean enggak mau bermohon, tidak mau berdoa kepada Allah, itu tandanya sampean itu takabbur, tandanya sampean itu sombong. Makanya kita harus berdoa kepada Allah. Kalau enggak berdoa, Allah marah. Kalau sudah marah, sampean akan dimasukkan ke dalam nerakanya, neraka jahanam lagi, dahirin, dalam keadaan hina. Afdalu zikri la ilaha illallah. Afdalu doa alhamdulillah. Alhamdulillah, bukti syukur kita kepada Allah. Ada juga diriwayatkan oleh Tirmizi dan Bukhari, wa man lam yas'alillah, siapa-siapa orang yang tidak berdoa kepada Allah, yaghdab alaih, Allah marah kepadanya. Jadi kalau kita tidak bermohon kepada Allah, Allah akan marah kepada kita. Kalau ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan kabulkan doamu. Ud'uni ini identik dengan fadhkuruli adzkurkum. Fadhkuruli adzkurkum. Sama, bersyukurlah kamu kepadaku atau mengingatlah kamu kepadaku, maka aku akan mengingat kamu. Jadi doa itu bukti syukur. Kalau kita berdoa,
Itu tandanya kita bersyukur. Afdhalud du'a alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur juga. Sampean juga sholat, syukur, mensyukuri. Sholat fardu juga mensyukuri. Kanjeng Nabi sampai kakinya bengkak, itu juga mensyukuri. Sampai ditegur sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, kok segitunya jenengan itu sholat sampai kakinya bengkak? Jawabnya Kanjeng Nabi, apakah aku nggak boleh bersyukur kepada Allah? Syukur, kita diberi kesehatan, disyukuri. Dengan apa? Sholat. Kita diberi rezeki, disyukuri. Dengan apa? Sholat. Kita diberi keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, itu harus disyukuri. Dengan apa? Sholat. Berat sholat itu. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bermohonlah kalian itu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya keduanya itu, sabar dan sholat itu, kabiratun, sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk, yang sudah menikmati manisnya ibadah, menikmati kenikmatan tatkala sampean bangun di tengah malam, sholat tahajud. Sholat tahajud itu penting, wajib bagi Kanjeng Nabi, sunnah bagi umatnya. Sholat tahajud, faminal laili fatahajjat bihi, di pertiga malam, di setengah malam bangun untuk sholat tahajud. Karena kata Kanjeng Nabi itu wajib bagi Kanjeng Nabi sholat tahajud, bagi umatnya sunnah. Semua amal ibadah yang kita lakukan itu niatnya taqarrubun ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa idza sa'alaka anni, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, apabila ada yang bertanya di antara hambaku tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'an, apabila dia bermohon kepadaku, wajib wajib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, wajib aku akan mengabulkan apabila hambaku itu bermohon, berdoa kepadaku. Idza da'an ini kalau saya ngaji dulu waktu di Situbondo dulu, diartikan dua, idza da'an. Satu, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dua, ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Da'an, idza da'an fastajibuli wa yu'minu bi la'allahum yarsudun. Syaratnya harus memenuhi kewajibannya dulu kepada Allah. Sholat 5 waktu sehari semalam, puasa bulan suci Ramadan, zakat, fitrah, zakat mal, haji atau umroh, harus wastajibuli, harus menunaikan kewajibannya dulu.
fayu'minu bi, harus beriman dulu kepada Allah, yakin dulu bahwa apa yang sampean inginkan, apa yang sampean butuhkan itu akan dikabulkan oleh Allah. La'allahum yarsudun. Kalau sampean bisa keduanya itu memenuhi kewajibannya, berdoa dengan keyakinan yang full kepada Allah, la'allahum yarsudun, maka semua kebutuhannya sampean, bahkan keinginannya sampean, yarsudun, akan disempurnakan. Maksudnya akan dikabulkan, akan diwujudkan dengan segera. Doa itu bisa diwujudkan dengan segera, bisa ditunda, bahkan bisa diwujudkan nanti di yaumil kiamah. Jadi jangan berhenti berdoa. Idza da'an, harus dengan sungguh-sungguh. Dalam apa? Dalam berdoa, juga dalam berusaha. Sampai berdoa, sampai kuliah ingin dapat nilai bagus, berdoa dan juga belajar. Sampai kerja ingin dapat rezeki yang banyak, berdoa dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Harus. Tidak ada juga la yuraddul qadra illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir seseorang kecuali dengan doa. Dan harus berdoa. Kalau enggak berdoa, Tuhan marah. Kalau enggak berdoa, Tuhan marah. Malam yas'alillah yaudab alaih. Siapa orang yang tidak bermohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, yaudab alaih, Allah murka kepadanya. Saking murkanya Allah, sayadkhuluna jahannam, akan aku masukkan ke dalam neraka jahannam, dahirin, dengan hina. Jadi kalau sampean ingin dikabulkan doanya oleh Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan doanya kalian. Syaratnya fastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Harus penuhi kewajibannya dulu, harus yakin dulu, maka kebutuhan kalian, keinginan kalian akan disempurnakan oleh Allah, akan dikabulkan, akan diwujudkan. Maknanya yarsudun itu, maknanya disempurnakan itu akan diwujudkan atau dikabulkan dengan segera. Caranya tiru Kanjeng Nabi, ikuti Kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau sampean betul-betul cinta kepada Allah, ikuti Kanjeng Nabi. Sunnahnya Kanjeng Nabi rek, yang 7 itu loh, ikuti. Hafal Mas? Ini loh Mas, apa ini namanya? Aduh, Mas Alek ini. Masih ingat Mas? Hah? 7 sunnah Kanjeng Nabi. 1. Jaga wudu, mandi, jaga wudu. 1. 2. Sholat tahajud. 3. Sholat berjamaah. 4. Qiraatil Quran. 5. Sholat duha. 6. Perbanyak istighfar. 7. Sedekah. Sedekah itu
bisa dengan senyuman, bisa dengan tasbih, bisa dengan tahmid, bisa dengan takbir, bisa dengan miftahul jannah, la ilaha illallah. Dan kuncinya surga. Kuncinya surga la ilaha illallah. Itu pintu yang sebelah kanan. Muhammadur Rasulullah itu kunci yang sebelah kiri. Kupu tarung. Surga itu kupu tarung. Sampai sudah dikasih tahu kuncinya untuk masuk surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan ikuti kanjeng Nabi. Sudah, itu kuncinya. Bisa dipastikan sampean itu nggak akan masuk neraka, karena sampean nggak tahu kunci neraka sampean. Sampean cuma ditutup, cuma dikasih tahu kuncinya surga. Terus gimana janjinya Tuhan ini? Sayadkhuluna jahannam, akan aku masukkan kamu ke dalam neraka jahanam. Kalau Allah yang masukkan, ya Allah yang bukainnya. Kita nggak bisa buka sendiri. Bahkan nggak ada pintunya nanti surga, neraka ini. Neraka itu kayaknya nggak ada pintunya kayaknya. Cuma lubang besar aja. Tinggal nyemplung gitu ya. Tapi kan enak Pak. Di surga, di neraka banyak temannya artis-artisnya. Banyak temannya artis. Iya. Tatkala Sayyidina Utsman, pernah saya ceritakan. Sayyidina Utsman diceritakan sama Kanjeng Nabi tentang neraka jahanam. Santai. Sayyidina Utsman tuh enggak bergeming belas. Karena katanya Sayyidina Utsman banyak temannya nanti kalau masuk neraka. Tapi tatkala Kanjeng Nabi cerita tentang kuburan, nangis 3 hari 3 malam Sayyidina Utsman itu. Kenapa? Karena di kuburan enggak ada temannya. Sampai di kuburan sudah ibaratkan di neraka, enggak ada temannya lagi. Cuma teriak sendirian. Alhamdulillah. Makanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, dirikan sholat dan sabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Bermohonlah kepadaku dengan sabar dan sholat. Walaupun berat gak apa-apa, kerjakan. Dibangunin, Mas bangun. Jangan bangunin pas adzan Pak. Bangunin jam berapa? Jam 3 Pak. Oh baik, saya bangunin jam 3 nanti. Kami kan belum terbiasa ya. Dengan cara apa? Disemprot, dicabut bulu kakinya, atau diketak. Ada yang nggak kerasan di sini gara-gara diketak, terus mutung terus keluar. Kalau Mas Jun udah sering sampai bulu betisnya sampai mulus ya, dapat 3, dapat 5 gitu kan. Kalau cuma dibangunin biasa nggak bangun. Kalau disiram, ada yang disiram, saya semprot, nggak taunya mimpi basah. Besok itu ngaji kitab Safinatun Najah, pas babnya faslun tentang alamatul bulu. Besok akan diterangkan tentang bali. Salah satunya adalah mimpi basah, mimpi pas disemprot maksudnya ya. Ya, semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna علمنا منه ما جهلنا
إياك